Sobat RBP, kembali lagi dengan kita. Saya Hizbul dan rekan saya Chelsea. kembali lagi di podcast RBisik, Rumah BUMN Bincang Asik. Hari ini kita nggak sendirian guys. Kita hari ini ditemenin sama-sama kakak-kakak yang cantik jelita, bahana, wow gitu. Siapa lagi? Perkenalkan coba kakak-kakak yang ada di sini. Ada Kak. Siapa coba Kak? Aku Vira Dan aku Tiwi. nah, mereka ini adalah teman-teman internship yang ada di Rumah BUMN Pekalongan nih guys. Jadi hari ini kita coba untuk mengulik mereka mengenai gimana sih caranya magang di Rumah BUMN Pekalongan. Sesulit apa sih? Kok katanya sulit banget? Ya nggak sih Mbak Silsa? Ya katanya sih dengar-dengar sulit ya. Coba kita dengar dari mereka langsung gitu. Betul. Sebenarnya nggak sulit banget sih ya kan Kak? Iya. Nah, aku mau tanya-tanya sih beberapa pertanyaan simpel-simpel aja, santai aja. Kita bawa santai aja. Ini podcast-podcast Chill ya. ya? Chill, betul. Nah, sebelum kemana-mana nih, aku pengen tahu background diri kalian aja deh dulu. Dari Mbak Tim Silakan Mbak Vira. atau Mbak Syafira, boleh banget sih, bebas. Oke, aku Vira. Aku dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini aku ngelamar internship itu jadi admin marketplace gitu. Oh, marketplace. Terus sekarang tinggal di mana nih? Oh ya, domisili aku di Wiradesa. Mungkin kalau teman-teman mampir di Wiradesa, mampir ya. Wira desa belakang pasar atau dekat pasar itu? Deket-deket pasar, tapi Oh, lebih deket ke pasar. deket Pantura sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lah mau ke Pantai Wonokerto tuh, boleh tuh mampir ke tempatku. Oh, deket pantai berarti ya. Iya, Wih, asik lumayan, banget tuh lumayan. pasti. Kita janjian Anak pantai nggak? banget ya sih orangnya ya kan. Ya nanti Mas apa aja ya. Pasti ya Boleh. kan. Kita pasti mampir kok nanti ya. Kalau Mbak Tiwi? Oke, halo Sobat RPP, kenalin aku Tiwi. Aku mahasiswa semester 6 di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Wih, anak Purwokerto jauh nih, jauh. Kok bisa sih Kak tinggalnya di Pekalongan tapi kuliahnya di Purwokerto? Iya, soalnya nggak berminat untuk kuliah di Pekalongan. Oh, gitu. Ya. Tiba-tiba jujur loh ya, jujur nih lebih hanas gitu. Iya, Ya. mungkin karena lebih nyaman di sana, mungkin bukan berarti kampusnya yang kurang ya, tapi emang Iya betul. tempat Hatinya tinggalnya ada di Purwokerto iya. ya Kak? Ada jurusan yang adanya cuma ya itu yang terkenal. Yang ada di Purwokerto, oh gitu. Berarti alasannya masuk akal sih. mengincar itunya ya. Iya betul, Iya. betul itu. Mbak Tapi Chelsea. tinggal sekarang di Pekalongan ya? Iya, tinggal di Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan, lebih tepatnya di Kecamatan Karanganyar. Nah, Kecamatan Karanganyar ini terkenal apa? Duren lolong. Oh iya, durian ya, buah durian, Buah bukan durian. duda keren ya. Duda keren ya. Kalau Kak di sini itu Kak Duren nggak Mas tuh? kameramen. Suka, mau di Suka durian juga. apa aja tuh suka. Oh iya, durian. Boleh tuh kita Dia setiap kesana. tahun ada festivalnya ya itu ya? Oh iya. Iya kan? Boleh, nanti Kita kesana bisa tuh. Boleh, kita berdua aja ya? Kontak-kontak. Iya. kontak aja. Berdua aja kan? Waduh. Gimana sih? Oke, lanjut. Kita juga berdua ya, Mbak Vira ya. Iya. Nah, tadi tuh udah kenalan nih, kita udah ya. tahu sih siapa. Ternyata gitu background dari teman-teman magang di RBP Pekalongan. Nah sekarang kita mau tanya-tanya tentang apa lagi ya? Mungkin, Proses iya pendaftaran magang di rumah BUMN itu seperti apa sih? proses magangnya, proses pendaftaran gitu. Sulit Kalian apa lewatin enggak? apa aja sih? Apa yang perlu disiapkan dan sebagainya itu? Coba dong jelasin ke teman-teman sobat RBP gitu. Oke, mungkin kalau aku ya, mungkin dimulai dari tahu informasinya dulu aja ya. Sebenarnya aku tuh kalau tidak salah ya ini lupa ingat, aku tuh apply 2 kali gitu magang di sini. Yang pertama itu aku lihat dari Instagramnya RB Pekalongan, Yeah. yang pertama. Terus yang kedua itu aku lihat di sosial media yang itu tuh isinya kayak share lomba maupun share Oh, iya. beasiswa kayak gitu loh. Dan di situ kok ada yang itu barengan sama Kutuarjo waktu itu. Iya. Nah posisinya juga tuh makin nambah gitu dan ada yang
sesuai nih dengan masih satu apa ya satu inilah sama Fashion. sama yang aku pengen kan. Terus ya udah, yang pertama aku apply-nya ini, yang kedua apply-nya ini, dan langsung kok tiba-tiba dimasukin grup, terus interview, dan langsung hari itu juga dinyatakan lolos gitu. Jadi sebenarnya cepat ya. iya, jadi sebenarnya mungkin pendaftarnya banyak tapi prosesnya itu yang cepat. Aku juga sempat kayak agak kaget tuh, maksudnya sebelumnya juga pernah magang tapi prosesnya yang ini kok kayak cepat banget, dan itu syukur banget sih bisa keterima karena katanya bocorannya banyak ya, ratusan kan yang Iya. Betul banget. Ternyata itu ya, Keren nggak ya sesulit bisa ya. keterima. Bisa cepet kayak gitu, Iya. kenapa ya? Mungkin kualitasnya mungkin, kualitas dari Mbak. Kualitas diri ya. Iya, betul, yang betul, mulai itu tetap ilmu padi ya. Ilmu padi ya bangku, siap, boleh lah, boleh. Boleh. Jadi udah Kak Wiji ya, sekarang ke Kak Syafira. Gimana sih proses magang dari Kak Syafira? Hampir sama kayak Kak Tiwi. Kalau misalnya ketemunya tuh dari akun Instagram, info dari suatu daerah tuh. Nah, ketemu di situ terus langsung satu dong tanpa pikir panjang, lalu upload, terus habis itu masukin ke grup buat koordinasi interview, terus mulai interview, terus nggak taunya alhamdulillah keterima dong. Padahal nggak expect kalau misalnya keterima, karena kan dari sekian pendaftar, terus dari sekian dari universitas yang berbeda-beda, terus dari sekian orang yang mungkin aku kira itu kayak mereka tuh kayak bener-bener lebih wow dari aku, mikirnya gitu sih. Karena kan akhirnya sempet aduh kira-kira keterima nggak ya gitu kan, terus akhirnya keterima, terus masuk ke pramagang gitu dong. Pramagang juga kita melalui berbagai proses buat masing-masing job desk-nya, buat pendalaman job desk-nya, pendalaman skill-nya gitu kan, buat mempersiapkan pas waktu magang buat onboarding-nya gitu. Ya terhitungnya cepat juga nggak sih? Ternyata cepet sih, ya sama-sama. Cepet sih ya. Nggak sesulit yang Nggak sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu gitu kan. Maksudnya sebenarnya nggak expect gitu sih. Iya. Mikirnya kayak oh ya kayak magang ya. Iya, Lainnya gitu iya. loh, pasti ada seleksi lainnya gitu loh. Nggak kayak yang di program pemerintah gitu ya, Mendikbud itu ada MSIP. Oh iya. Itu kan lama banget kan, itu sampai 2 bulan gitu kan. Iya. Kalau ini lebih cepat berarti ya. Lebih cepet. Tapi keren sih Mbak Fira. Keren sih, ya. Sama-sama keren loh kalian. Iya. Mereka berdua. Juga keren. Makasih. Makasih. Iya, terus kalau semisal sudah diterima nih di sini ya kan, terus kalian melakukan apa aja sih di sini, proses kegiatan sebelum magang mungkin ya, sebelum magang kan pasti ada pelatihan dulu, latihan dan sebagainya gitu kan, proses pramagangnya. Coba dong ceritain kalau misal dari kalian itu gimana? Pramagang mungkin sebenarnya tadi udah sempat disepil ya sama Mbak Vira tadi ya. Mungkin kalau aku sendiri tadi benar pendalaman lebih ke pengenalan job desk yang pertama, yang kedua itu pendalaman job desk-nya, itu diberikan tugas beberapa tugas yang sesuai. Nah aku di sini tuh posisinya sebagai marketing communication, mesti kan berhubungan dengan marketing, pemasaran dan juga komunikasi gitu. Job desk-nya seperti apa itu Mbak? Job desk-nya, Iya. job desk-nya itu apa ya? Ada listing datanya, atau MKM itu datanya dari sini, dan yang kedua itu berkomunikasi dan juga maintenance dari UMKM-nya itu sih. Nah, setelah dari penjabaran job desk, terus pendalaman job desk, tugas-tugas, itu ada tugas yang individu maupun yang terakhir itu ada project yang satu semua bidang gitu loh. Jadi kayak ya mungkin punya porsinya masing-masing. Misal aku porsinya disuruh bikin apa, admin bikin apa dan sebagainya gitu sih. Dan ada upgrading class juga waktu itu juga nambah, tapi upgrading classnya lebih ke posisi sih. Kayak misal upgrading class waktu itu aku dapatnya KOL dan juga markom spesialis gitu. Nah itu juga membantu apa ya, menunjang skillnya nanti gitu, dan membuka gambaran gitu kalau oh ternyata jangkauannya markom tuh luas gitu loh, nggak seperti yang aku bayangkan gitu sih kurang lebih. Menarik ya? Ya, berarti upgrading kelas tuh berpengaruh banget ya, membantu ya. Kalau pas itu ya pas pramagang itu bantu buat ya apa ya, ngasih kayak gambaran gitu iya, ya. bekal ya baratkan. Oh Mbak Fira sendiri gimana? Hampir sama waktu itu pramagang ya berarti. Kalau pramagang berarti waktu itu
ikut upgrading kelas, dan mana sebenarnya kan nggak mesti ketika posisinya Markom harus ikut Markom itu enggak. Kita kalau misalnya dari admin mau ikut Markom juga boleh, admin mau ikut copywriting juga boleh, atau admin ikut yang content creator juga boleh. Karena waktu itu aku kan admin marketplace tuh, aku juga join sama yang copywriting, terus market communication. Jadi kayak biar kita tuh punya basic dari masing-masing posisi yang ada di rumah BUMN. Nah, tapi karena waktu itu admin marketplace cuman upgrading skillnya langsung, upgrading kelasnya secara langsung, jadi lebih ke diajarin basic-basicnya, diajarin apa dasar-dasarnya dari marketplace-nya itu gitu. Keren ya, ternyata sebelum magang pun mereka udah dibekalin demikian rupa biar magang tuh lancar gitu ya. Iya. Biar lebih nyaman gitu dalam magang. Teman-teman tuh juga nggak yang cuma belajar satu posisi aja. Iya. Gitu. Betul. Mereka Bisa tahu basic tahu yang posisi yang lainnya. Iya, berarti belajar banyak ya sebelum Iya, magang belajar pun udah Bisa dikasih jadi. ilmu yang banyak, apalagi waktu magang ya. Iya Nah, dong. ngomong-ngomong soal magang nih, waktu selama magang tuh, kalian ada cerita menarik nggak sih, Kak, selama magang? Apa? Cerita lucu Susah lah, Kak. senangnya Susah gitu senangnya lah ya. apa gitu, Susah kayak. senangnya. Iya. Yang susah dilupain gitu. Oke. Gimana tuh Mbak Dewi? Coba dari Mbak Dewi dulu. Apa ya? Aduh, ini bisa panjang. Susah senang. Kan kalau Mbak Tiwi kan dari ujung kidul ya, ujung Iya. Iya, saya selatan. melewati 6 sampai 7 kecamatan sampai Nah, itu pasti. Sama perjuangannya keren banget. Berapa jam berangkat Enggak sih. dari sana Itu sih? paling cepat 30 menit. Paling cepet 30 menit, belum kalau misal berangkat agak siangan gitu ya. Jadi kalau Macet kenanya lampu merah Oh, terus. gitu. Iya, Iya, betul. Apalagi daerah Bligo itu kan macet terus tuh. Tandanya ya, daerah Buaran juga. Iya. Lalu Parah lintasnya. sih. Itu ibaratkan Buaran tuh kayak Bekasi ya, planet lain. Iya. Terus ada lagi nggak cerita apa ini yang menarik? Cerita apa ya? Kalau yang di sini tuh cerita menurut aku lucu menemukan karakter-karakter orang yang menurut aku random gitu. Karakter kalian tuh random menurutku ya. Maksudnya tapi senang sih kayak jadi tahu gitu, oh ya karakterku udah kayak gini nih, semua ini karakter contoh Mbak Vira kayak gini. Terus penilaian karakter aku dari Mbak Vira juga kayak gini, maupun sebaliknya itu yang bikin kesan sih buat aku gitu. Dan juga jadi tahu gitu posisiku, jadi tahu oh ya bagaimana cara berkomunikasi atau interaksi dengan Mbak Vira yang seperti ini karakternya, terus mungkin Mas Hizbul ataupun Mbak Celsa kayak gitu, dan juga maupun fasilitator. Bisa seneng sih di sini tuh vibes-nya enak, terus sama fasilitatornya tuh enak juga, diajak kerjasama, diajak komunikasi sih menurut aku ya. Terus CEO CFO-nya juga asik sih, dan selama ini juga Membimbing ya. kayak iya Membimbing. banget membimbing, monitoring kita, kalau misal ada salah juga kita dibilangin secara baik-baik dan betul. lebih ke nyadarin kita lah kalau kita memang ada kekurangan. Sama paling ini sih senangnya di sini tuh bisa ikut pelatihan gitu loh. Oh iya, pelatihan keluar gitu ya. Itu juga nambah pengalaman banget. Iya. Kemarin juga ada acara visit ya, itu juga kita jadi Seru tahu ya. seru cicipin makanannya juga guys. Itu juga enak. Cicipin Pokoknya produk UMKM. bakal kangen lah vibes-nya di sini. Iya, itu yang bikin kangen sih biasanya sih vibes di sini gitu ya. Sama teman-temannya itu yang bikin kangen banget sih emang. Kalau Mbak Kalau Safira? Vira gimana? Hampir dijelaskan banget ya sama Mbak Tiwi. Jadi mungkin itu sudah melengkapi dari jawaban saya sih. Cuman saya setuju banget sama Mbak Tiwi kalau misalnya karakternya di sini tuh benar-benar random dan kita nggak bisa menyamakan komunikasi kita dengan semua orang. Jadi kan kemungkinan ya walaupun emang kita sama-sama makhluk sosial, tapi kita tetap harus bisa menyesuaikan sama karakter orang lain kan. Misalnya kalau sama Mbak Tiwi masih bisa diajak chill, terus masih bisa ada seriusnya, jadi bisa mengimbang-imbang banget, jadi nggak kebanyakan ketawanya, ya ketawa-ketawa tapi tetap ada sisi keseimbangan antara serius sama bercanda gitu. Terus di sini juga chill, nggak begitu tengah-tengah banget, nggak begitu senior, walaupun emang bener ada yang dari semester berapa gitu kan, ada yang semester atas, semester bawah, itu sama-sama, jadi bener-bener guyup rukun gitu loh. Nah
Terus selain itu kalau dari programnya juga benar-benar seneng tuh, ada apa pelatihan yang dia visit UMKM, terus yang di kemarin tuh apa pantai ya, Pantai, itu iya. namanya apa tuh lupa. Safari Beach Batam. Itu ya itu. Terus ada lagi waktu Yang pelatihan pajak. pelatihan pajak, terus ikut serta dalam festival kuliner gitu kan. Terus ikut dalam membina UMKM dalam Iya. kegiatan yang di konser Singporia itu benar-benar betul, betul. benar-benar di luar ekspektasi aku buat ikut internship rumah BUMN Kalongan gitu. Itu benar-benar menyenangkan sih kalau menurutku, kayak nggak akan terlupakan untuk di tahun 2024 ini. Wih, ya tak terlupakan Nggak ya. terlupakan. Kayaknya Kayak dia ya. Iya. Aduh, Kayaknya kalau pengennya memperpanjang ya, tapi gitu. panjang guys. Kalian mau perpanjang ya? Gimana ya? Ya apa sih kalau diperpanjang mah ya kayak. Aduh. Teman-teman internship tuh saling merangkul gitu. Iya, ya. benar-benar saling merangkul. Kalau nggak ada yang tak kurang paham ya dikasih tahu, walaupun ya ada ketawa-ketawanya sih, tapi tetap aja benar-benar bisa diambil Iya, ya. hikmahnya. Betul, setuju. Iya, nggak expect di luar magang ya gitu. Iya. Yang dibayangin magang kan, oh pasti nanti kerja di sini Iya, doang. Padahal enggak ya di sini. Enggak. Bener-bener kayak kita dikasih kebebasan buat kreatif gitu Iya. ya. Keren sih emang. Kalau apa lagi ya? Mau tanya apa? Terus kalau di sini tuh kan dibimbing sama fasilitator sama CFO. Nah, menurut kamu kesan buat mereka tuh gimana sih? Selama dibimbing oleh mereka gitu. Kan ada Mas Imam, Mbak Putri, Mas Beni sama Mbak Rara. Mbak Rara. Dari 4 orang itu menurut kalian gimana sih? Gimana ya menurut aku? Jujur, orang kesan sih malah banyak positifnya ya. Mungkin malah, Benar. mungkin negatifnya malah menurut aku kayaknya enggak. Iya, gitu. enggak. Malah dari ada. diri sendiri sih sebenarnya. Nah itu negatifnya dari diri sendiri, lebih bukan negatif, Iya, maksudnya lebih kekurangan diri iya, sendiri. kekurangannya, benar-benar. Gitu. Paling kesannya tuh luar biasa sih, maksudnya kayak mereka tuh bisa aku jadiin selain Role model ya? mentor ya, role model juga salah satunya, terus juga menurut aku bisa menjadi seorang layaknya bestie gitu. Iya, betul. Kan asik gitu kalau ngobrol gitu, maksudnya selain mungkin aku ngerasanya kayak mereka juga selain mentor kayak orang tua sendiri kali ya rasanya ya, banyak kayak nasihat-nasihat yang diberikan arahannya itu ya kayak layaknya orang tua, tapi orang tua di Rumah dalam BUMN. di dalam Di rumah. dunia pekerjaan kayak gitu. Itu asik banget, mengesankan buat aku dan jadi bekal gitu loh, bagaimana untuk menghadapi rintangan-rintangan di dalam dunia kerja gitu. Kalau Mbak Syafira ada tambahan nggak? Oh, ada. Kalau dari aku sendiri ya, buat aku sendiri itu para CEO sama CFO terus sama fasilitator itu benar-benar suportif banget loh. Kayak misalnya aku merasa sangat senang banget ketika dikasih wejangan sama CEO sama CFO. Itu benar-benar waktu itu kan pernah dikasih wejangan tuh, pernah dikasih nasihat kalau kita bakal terjun di dunia kerja itu bakal seperti apa, terus diceritain bagaimana pengalamannya mereka selama jadi CEO atau CFO itu. Terus pokoknya itu benar-benar salah satu nasihat yang wejangan yang benar-benar aku ingat itu, kalau misalnya kita dikasih tugas ya kita harus terima. Maksudnya kayak kita mungkin menganggap kalau misalnya tugas itu tuh benar-benar bukan tugasnya kita, kayak misalnya bukan bagian dari tugasnya kita. Itu sebenarnya kita nggak bisa, sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sisi positif atau sisi lain itu, kita harusnya bisa mengerjakan supaya kita itu punya pandangan bahwa jobdesk kita itu nggak melulu seperti itu. Karena mungkin ketika kita mengerjakan jobdesk itu bakal ada sisi yang bisa kita ambil yang benar-benar kita belum tahu sebelumnya. Iya, gitu betul. sih. Pasti ada hikmahnya di balik itu ya. Betul. Jadi kayak oh jadi gini, oh jadi itu. Jadi ya perlu kita ambil
Jangan pernah merasa kalau misalnya ini bukan job deskku, ini bukan yang harus aku lakukan, kenapa aku dapetnya ini. Kadang kan karena Gen Z itu katanya merasa ingin dibebaskan, Betul, kayak nggak betul. ingin merasa ingin terikat kalau misalnya job desknya ini itu, tapi enggak sebenarnya. Kalau bagi mereka beliau ini tuh nasihati kalau misalnya seenggaknya kita coba, seenggaknya kita belajar gitu. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Betul. Apalagi kita masih muda kan, Masih. Ya, mau perbanyak pengalaman. walaupun gagal masih muda. berulang kali ya, Udah. jangan Bangkit lagi ya. jangan putus semangat. Iya. Dan kayak apa sih biasanya ya kayak misalnya si CFO atau si EO gitu kan pasti merasa kayak I'm a leader, aku pemimpin lah. Jadi benar. pasti ada gap antara anak magang dan CEO. Kalau di sini tuh enggak kan? Oh iya, enggak Iya, mereka benar-benar enggak memberi kesensi ya, enggak memberi kesengkap, enggak ngasih batasan ya. Ini nggak ada barrier antara CF dan magang, jadi kayak temen aja biasa gitu. Bahkan nggak apa ya kayak dituntut buat nggak usah panggil Pak atau Bu lah, Mbak aja, Mas Iya, gitu ya. aku juga kayak Iya kan? gitu sebenarnya. Kayak awalnya tuh waktu disuruh manggil Mbak sama Mas tuh kayak agak segan gitu loh. Karena sebelumnya yang aku kan sempat magang juga kan sebelumnya, nggak usah sebut lah intinya. Itu ngerasa aku tuh kayak ada skat, bener-bener ngerasa skat dan bener-bener ngerasa Kurang nyaman ya jadi leader gitu. Dia seorang leader yang harus hormati. Aku ngerasanya tuh pas di sini agak culture shock gitu loh. Culture shock ya. Culture shock banget kok. Ternyata sesantai itu. Dan waktu pernah ngobrol sama berdua itu juga banyak ngobrol waktu ya ikut salah satu kunjungan itu kan pernah ngobrol lama tuh asik banget gitu. Dan ini benar-benar masuk di kepala banget dan kayak oh iya gitu loh. Tapi Intinya walaupun kita tetap dikasih kebebasan, Iya. tapi kita tuh nggak lupa Iya, harus lupa. melakukan Pasti. tanggung jawab Lupa. kita dan Pastinya. nggak seenaknya. Iya dong. tetap menghormati guys dan juga tetap menghargai beliau-beliau ini adalah pimpinan kami gitu. Betul. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin background yang ada di sini lah lengkap gitu ya, udah kurang lebih udah lengkap lah ya. Dan setelah ini kan Rumah BUMN Pekalongan kan mau open recruitment internship lagi kan. Jadi kita ini purna lah gitu. Purna tugas gitu ya. Kita udah pensiun lah ya. Kita udah pensiun. Nah, setelah ini kan ada nih open recruitment lagi. Nah, kalian ada pesan nggak sih buat teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang mau join ke sini itu atau apa pesan aja gitu? Pesannya, gue Vira dulu atau aku? Mbak Tiwi. Boleh Mbak Tiwi dulu. Kalau aku ya pesannya mungkin ya buat mahasiswa, mungkin mahasiswa aja kali ya, mahasiswa yang mau internship di sini. Sebenarnya di sini tuh nggak terlalu menuntut sih untuk kriterianya gimana ya. Kalau kita lihat yang kemarin juga syaratnya juga sebenarnya nggak terlalu yang ketat guys, nggak kayak yang lain gitu loh. Nah, ya paling pesannya. Sebenarnya yang ini sudah cukup baik teman-teman, tapi aku berharapnya yang internship selanjutnya harus lebih baik. Lebih baiknya tuh banyak loh aspeknya. Pertama, lebih baik dalam hal kedisiplinan. Kedua, lebih baik dalam job desk-nya. Ketiga, lebih baik dalam mencapai target. Keempat, itu lebih baik dalam mentaati regulasi maupun sistemasi yang ada di sini guys gitu. Karena setiap perusahaan manapun mulai dari yang kecil, menengah sampai atas itu memiliki regulasi, memiliki peraturan, memiliki tata tertib yang wajib Patuhi. dipatuhi ya benar. Wih, keren banget pesan-pesannya Mas. Ya pokoknya gitu lebih baik dan Gen Z itu tidak akan mati dalam hal berkreasi. Udah kata-kata ini ya. Ya sendiri gimana tuh pesan-pesan untuk internship yang mau join ke Rumah BUMN? Aku mau sapa dulu dong. Halo sobat RPP, buat kamu yang ingin daftar di internship yang akan datang di Rumah BUMN yang Rumah BUMN Pekalongan. Aku pengen pesan buat kamu kalau pengen daftar ke internship Rumah BUMN Pekalongan, pastikan kamu benar-benar bisa mengimbangi antara waktumu dengan rumah internship ya, karena yang paling dipastikan paling diimbang itu harus waktu. Skillmu mau sekeren apapun, kalau kamu waktunya masih berantakan, kamu nggak bakal benar-benar bisa mengimbangi sih kalau menurutku. Makanya itu pastikan kamu benar-benar bisa diajak fleksibel, bisa diajak berkembang, mau mencoba hal-hal yang baru. Pokoknya ini benar-benar keluar, benar-benar di luar zona nyaman yang kamu pilih, dan
kamu harus benar-benar mau belajar dan berkembang gitu. Terus pokoknya intinya ya walaupun kamu belum punya, maksudnya skillnya belum begitu terasah, ya seenggaknya kalau kamu mau belajar, ya pasti kamu bisa mengimbangi kok. Pasti kamu bisa maju dan berkembang gitu. Walaupun dari jurusannya benar-benar tidak relevan dengan posisi yang kita pilih. Gitu. Nggak ada salahnya mencoba. Iya, Betul, balik lagi tidak ada salahnya Mencoba hal baru. Dan yang terpenting komitmen teman-teman. Iya, komitmen itu susah, pasti. ya. Komitmen di mana ya susah. Walaupun nggak ada harganya, nggak buat dijual, nggak ada nilai harganya, tapi benar-benar Itu yang mahal banget loh, Betul. mahal. Ibaratkan Nggak bisa janji. ditukar Ibaratkan kita nilai berjanji, uang, benar. tapi diingkari itu kan sakit ya sebenarnya. Iya makanya posisinya itu benar-benar ya sangat dipertimbangkan, tapi kemungkinan kamu harus mempertimbangkan hal itu juga buat masalah Iya betul. yang harus dipertimbangkan itu. mantap sih, mantap. Dan di sini tuh nggak mandang lu jurusan apa, itu bebas ya, bebas. Iya. Kalian mau dari jurusan pendidikan lah, mau dari jurusan teknik pertambangan lah, silahkan Iya. join aja ke sini. Justru dari perbedaan itu kita bisa saling sharing-sharing pengalaman. Betul. Ya seperti kalimat inilah perbedaan yang menyatukan kita. Asik. Apalagi kita dari beda-beda kampus Iya. ya. Benar-benar jadi relasi nggak sih? Iya, networking. Networking betul, karena networking itu penting di dunia kuncinya. kerja. Betul. Salah satu kunci itu. Iya. Networking. Karena kayak apa ya? Open recruitment pekerjaan gitu. Kan enggak 75% open recruitment pekerjaan itu enggak disebar. Iya nggak di-publish. Nggak dipublish kan. Tiba-tiba Cuma 25% doang gitu kan. 75%-nya itu ya karena networking, kenalan gitu ya kan. Benar setuju. Ya kan? Nah, karena kita udah semuanya nih kayaknya udah Bincang-bincang bincang asik ya, bincang asik gitu ya. Bincang asik, asik gitu. Nah, aku mau ngasih challenge nih buat kalian. Wah apa tuh? Apa tuh asik mas? Biasa aja biasa. Kok ada challenge-nya? Satu kata buat RB Pekalongan. ini satu-satu tuh Mbak. Coba satu-satu deh. Iya coba. Coba dari Mbak. Terus nanti kasih alasannya ya. Mhm. Oke. RB Pekalongan. Satu kata aja. Kata. Sukses. Sukses. Kenapa tuh? Kenapa? Alasannya apa? Karena gini, apa ya, mendengar lah ya, mendengar cerita, terus juga melihat data yang dimana makin kesini tuh makin banyak UMKM yang dibina, ya kan, mitranya makin banyak, terus banyak UKM unggulan ternyata loh di kota Pekalongan ini, atau terutama dari binaan RB Telkom Pekalongan. Nah itu buat aku kayak semakin yakin ini makin tahun tuh makin kayak jaya, makin sukses gitu loh. Suksesnya tuh dalam artian sukses bisa sukses dalam membinanya, terus sukses dalam membina, dan juga sukses dalam segalanya gitulah. Betul. Lebih maju, Amin ya, amin. dikenal gitu. Betul, Karena betul. jujur ya, kalau mungkin sekitar aku aja lah, nggak usah jauh sayang jauh-jauh, sekitar aku aja tuh sebenarnya belum pada tahu rumah BUMN. Makanya kemarin waktu aku masuk ke sini tuh akhirnya aku jelasin, dan mereka juga akhirnya ada yang mendaftar di sini kan gitu. Jadi kayak ya gitulah, bisa lebih dikenal gitu. Jadi punya intinya lebih sukses aja lah. Amin. Dan lebih dikenal oleh masyarakat Betul, ya. betul. Karena bermanfaatnya tuh ya besar gitu sebenarnya. Besar. Benar. Jika mana aja kalau misalnya nggak dimanfaatin. Kalau Potensinya juga besar kok. betul. Kalau Mbak Zafira satu kata buat RB Pekalongan, Maju. maju. Kenapa tuh? Karena rumah BUMN itu sebenarnya punya fungsi yang benar-benar penting loh. Salah satunya adalah memajukan UMKM di seluruh Indonesia misalnya gitu kan. Kayak Ini di sini nih fungsinya kan. berperan untuk membina UMKM supaya menjadi UMKM yang berkualitas dan maju itu. Betul. Go global. Itu Go dari aku. global, mantap sekali.
Kayaknya udah ya, cukup ya. Ya udah, keren sih dari daging semua sih dari tadi. Nggak kulit ya. Aku pikir bercanda aja ini kayak ngobrol-ngobrol biasa. Jadi ternyata insight-nya banyak juga ya kan. Nah, mungkin itu aja ya Mbak Chelsea ya. Iya. Terima kasih buat Mbak Safira dan Dan Mbak Mbak. Tiwi Terima atas kasih. Terima kasih bincang-bincang kembali. sore hari ini dan kita ada jargon nih. Biasanya kalau misal aku ngomong salam UMKM, nanti teman-teman jawab Naik UMKM kelas. naik kelas. Oke, siap. Oke. Oke, Oke, oke. nanti diri ya. Siap. Bebas ya pakai tangan mana. Nah, bebas. Udah, yang penting gini ya, naik kelas gitu ya. Naik kelas baik. Oke, Oke. berarti ini ya. Salam UMKM, UMKM Naik naik kelas. kelas. See you.